Dicari di jalan gak ketemu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, pemirsa IHBS TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. Tentunya dalam rangkaian acara IHBS News setiap hari Senin, Selasa dan Rabu. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah menyusun berita seperti sebelumnya, yaitu ada 3 berita. Pertama itu ada pelatihan wasatiyah bagi seluruh tenaga pendidik ya, baik dari ikhwan ataupun akhwat. Dan juga berita kedua itu ada eskul futsal untuk unit SD. Dan ketiga itu ada diskusi pembelajaran SMA. Nah, kira-kira seperti apa nih pemirsa IHBS TV ketiga berita yang telah kami siapkan dan akan kami tampilkan sesaat lagi. Namun sebelum kita beralih ke berita pertama, kami ingin menanyakan kabar pemirsa terlebih dahulu. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla dan semoga senantiasa dalam nikmat kesehatan. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, kita langsung saja lihat berita pertama di episode kali ini, yaitu pelatihan wasatiyah ataupun kurikulum wasatiyah untuk seluruh guru ya ataupun tenaga pendidik di lingkungan Ibnu Hajar, baik dari ikhwan ataupun akhwat. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita tampilkan. Kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Bismillah, Pondok Pesantren Ibnu Hajar menggelar kegiatan pelatihan penerapan kurikulum wasatiyah bagi para guru-guru di lingkungan pesantren. Kegiatan ini diadakan di Masjid Pesantren dan diikuti dengan antusias oleh para pendidik yang berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai wasatiyah dalam proses pembelajaran. Kurikulum wasatiyah adalah kurikulum yang dikembangkan khusus untuk pesantren Ibnu Hajar, mencakup berbagai nilai-nilai Islami, termasuk toleransi, musyawarah, ketegasan, dan masih banyak lagi. Tujuan dari kurikulum ini adalah membentuk karakter Islami yang kuat pada generasi peserta didik, sehingga mereka dapat menjadi individu yang berkontribusi positif dalam masyarakat. Kegiatan pelatihan ini melibatkan berbagai sesi yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi kurikulum wasatiyah. Salah satu sesi utama adalah pemaparan buku panduan implementasi kurikulum wasatiyah, di mana para guru-guru diberikan penjelasan secara rinci tentang metode pengajaran, evaluasi, dan aspek praktis lainnya dari kurikulum ini. Selain itu, para guru juga diajak untuk menyaksikan video pembelajaran yang menunjukkan contoh implementasi nilai-nilai wasatiyah di berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari TK hingga SMA. Video-video ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan panduan konkret bagaimana para guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan semangat kurikulum wasatiyah. Salah satu momen menarik dalam kegiatan pelatihan ini adalah sesi micro teaching, di mana setiap perwakilan guru memiliki kesempatan untuk mempraktikkan secara langsung cara mengajar dengan mengintegrasikan nilai-nilai wasatiyah. Ini menjadi kesempatan yang berharga bagi para guru untuk berbagi pengalaman, memberikan umpan balik konstruktif, dan saling mendukung dalam upaya menerapkan kurikulum ini di kelas masing-masing. Kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat memberikan bekal yang cukup bagi para guru di Pondok Pesantren Ibnu Hajar Boarding School untuk melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan wasatiyah. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang tinggi, pesantren ini berharap dapat melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan kesadaran sosial yang tinggi. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Nah, itu dia pemirsa IHBS TV, berita pertama pada episode kali ini mengenai pelatihan wasatiyah bagi seluruh tenaga pendidik yang berada di lingkungan Ibnu Hajar. Masya Allah, di sini bisa kita lihat pelatihan tersebut pastinya untuk meningkatkan dari segi tenaga pendidik ya pemirsa, yaitu sharing ataupun tambahan ilmu mengenai kurikulum wasatiyah ini karena masih dalam pengembangan dan tentunya masih perlu banyak yang dievaluasi dan juga masukan-masukan mungkin terkait
pendidikan ataupun kurikulum wasatiyah tersebut. Dan yang mana bisa kita lihat juga para guru juga pasti ya terus melihat perkembangan dari kurikulum yang tengah dikembangkan terus supaya bisa lebih cocok untuk dipraktikkan di dalam ruang kelas. Dan bisa kita lihat juga dari liputan tadi juga ada praktik secara langsung atau micro teaching yang dimana ada sampel ataupun contoh sebagai gurunya dan juga para hadirin itu menjadi murid ya. Jadi seperti mengajar kelas, namun ini hanya contoh pemirsa untuk mengaplikasikan kurikulum wasatiyah tersebut di ruang kelas. Baik, kita langsung saja lanjut ke berita kedua mengenai eskul futsal di unit SD ataupun jenjang SD. Kira-kira seperti apa nih pemirsa YBS TV untuk eskul futsal di unit SD? Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di HBS TV dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Bismillah, di lapangan Ibnu Hajar Boarding School, suasananya sedang semarak dengan kegembiraan para siswa SD Ibnu Hajar yang berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler futsal. Kegiatan dimulai pada pukul 8 pagi, menandai awal dari sesi latihan yang penuh semangat. Eskul futsal kali ini ditemani oleh 2 pelatih sekaligus. Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan perhatian maksimal dan pembimbingan yang baik selama sesi latihan mereka. Siswa-siswa dikelompokkan membentuk tim, memasuki pertandingan antar kelompok untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam olahraga futsal. Latihan ini tidak hanya sekedar pertandingan, tetapi juga penilaian pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan sebelumnya. Keaktifan, kerjasama, dan kemampuan taktis para siswa dinilai dalam suasana yang sportif dan menyenangkan. Sesi latih tanding berlangsung dengan semangat dan keceriaan. Sorak-sorai riang memenuhi lapangan, menciptakan atmosfer yang positif dan penuh semangat. Setiap momen dalam pertandingan dijadikan peluang untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka terhadap permainan. Setelah satu sesi latihan tanding berakhir, giliran kelompok berikutnya untuk menjalani latihan yang lebih intensif. Sesi dimulai dengan pemanasan menyeluruh untuk memastikan bahwa para siswa siap menghadapi latihan yang lebih berat dengan keadaan tubuh yang siap. Latihan-latihan yang telah disiapkan oleh pelatih menjadi langkah selanjutnya dalam meningkatkan kemampuan futsal mereka. Melalui eskul futsal ini diharapkan para siswa SD Ibnu Hajar tidak hanya dapat meningkatkan keterampilan dan kecakapan mereka di lapangan, tetapi juga mengembangkan nilai-nilai seperti kerjasama tim, sportivitas, dan semangat pantang menyerah. Semoga kegiatan ini menjadi ladang pembelajaran yang bermanfaat dan menginspirasi para siswa untuk terus berkembang. Amin Allahumma amin. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Nah itu dia pemirsa YBS TV, berita kedua pada episode kali ini mengenai eskul futsal yang berada di jenjang SD. Masya Allah, bisa kita lihat juga para siswa SD tengah berlatih ya. Dari liputan tadi bisa kita lihat itu sedang latih tanding. Masya Allah, mereka dengan semangat dan juga senang ya bertanding dengan tim satu dengan tim yang lainnya, tentunya dengan sportif dan diawasi oleh wasit ataupun sang pelatih. Jika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, bisa tanggap ya, cepat tanggap untuk membantu sang murid. Tetapi alhamdulillah berjalan secara lancar eskul tersebut, dan setelah tanding selesai dilanjutkan dengan kelas-kelas berikutnya yang lebih intensif, dimulai dari pemanasan itu tadi pemirsa dijelaskan, lalu latihan seperti biasa. Baik, itu dia berita kedua. Kita langsung saja beralih ke berita ketiga pemirsa, mengenai diskusi pembelajaran SMA. Nah, kira-kira seperti apa nih dari diskusi pembelajaran SMA tersebut? Baik, kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Bismillah, di SMA Ibnu Hajar, suasana pembelajaran semakin hidup dengan adanya kegiatan diskusi dari para murid. Pelajaran dimulai dengan guru memberikan pertanyaan kepada murid sebagai langkah awal sebelum pembelajaran dimulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pemanasan, tetapi juga sebagai cara untuk merangsang pikiran para murid dan membangkitkan minat mereka terhadap materi pembelajaran. Setelah pemanasan, suasana kelas berubah menjadi ruang diskusi yang aktif. Para murid diberi tugas untuk membentuk kelompok-kelompok kecil dan berdiskusi tentang materi yang akan dipelajari.
Tugas ini dirancang untuk mendorong kerja sama tim, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir kritis. Setelah selesai berdiskusi, setiap kelompok diminta untuk menyajikan hasil diskusinya secara bergantian di depan kelas. Inilah momen yang paling dinantikan oleh para murid, karena mereka dapat berbagi ide, pandangan, dan pemahaman mereka tentang topik tersebut. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif, tetapi juga memberikan kesempatan bagi setiap murid untuk mengembangkan keterampilan berbicara dan presentasi. Dengan adanya kegiatan diskusi ini, SMA Ibnu Hajar berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan inspiratif, melalui partisipasi aktif dan kolaborasi antara guru dan murid. Diharapkan pembelajaran tidak hanya menjadi aktif, tetapi juga memberikan dampak yang lebih mendalam pada pemahaman dan penerapan pengetahuan oleh para murid. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Baik, itu dia pemirsa IHBS TV berita ketiga pada episode kali ini, ataupun berita terakhir ya, mengenai diskusi pembelajaran di unit SMA. Masya Allah, bisa kita lihat para murid sebelum pembelajaran diberikan semacam dorongan pemirsa, ataupun pancingan untuk mereka lebih panas ya saat belajar, ataupun pemanasan ya. Pemanasan supaya mereka lebih fokus juga saat belajar, yaitu untuk membuat kelompok kecil pemirsa, lalu mendiskusikan apa yang telah diberikan oleh sang guru ataupun sang ustadz, untuk mendiskusikan terkait misalkan soal yang diberikan. Mereka diskusi terlebih dahulu, lalu mereka berbagi pandangan ataupun ide dan lain sebagainya. Setelah itu mereka pun diberikan waktu untuk presentasi di depan kelas. Nah, ini juga merupakan nilai plus ya bagi para siswa, karena mereka melatih untuk kerja sama ataupun kerja kelompok, dan juga melatih skill mereka dalam melihat berbagai sudut pandang ataupun mencari berbagai ide untuk disampaikan di depan teman-teman ya, Masya Allah. Dan pasti ini juga menjadi pengalaman berharga bagi mereka untuk memecahkan suatu masalah ataupun menjawab suatu soal ya pemirsa dalam suatu kelompok. Baik, mungkin itu dia ketiga berita yang kami sampaikan pada episode kali ini. Saya Zen sebagai reporter ataupun presenter pada episode kali ini mohon izin pamit undur diri. Dan mohon maaf bila banyak salah kata itu datangnya dari diri saya pribadi dan syaitan, dan kebenaran hanya milik Allah Azza wa Jalla semata. Dan jangan lupa untuk tetap ikuti IHBS News di channel YouTube IHBS TV. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan follow, dan juga share ya. Subscribe, like, komen, dan share ke status ataupun teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, karena insya Allah kami akan mengupdate terus berita-berita yang ada di lingkungan Ibnu Hajar. Baik, jangan lupa juga untuk follow seluruh platform sosial media kita, baik di Instagram dan juga Facebook, yaitu IHBS News. Saya mewakili seluruh tim kreatif IHBS, kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.